Dalam diskusi kali ini kita balik lagi ke pembahasan seputar pemilu 2024 mendatang, terutama bagian Pilpres ya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebelum-sebelumnya kita udah sempat bahas ini juga, tapi untuk bahasan kali ini secara spesifik kita akan coba membuka data bagaimana sebaran preferensi pemilih Jokowi yang kemarin milih Pak Jokowi di pemilu berikutnya akan milih siapa gitu, secara umum kayak gitu ya. Karena kan kita tahu ya harusnya sih udah final ya bahwa tidak ada periode ketiga, jadi Pak Jokowi nggak akan ada lagi di dalam kontestasi. Nah, yang kemarin milih beliau ini kira-kira akan pindah kemana nih pilihannya dalam pemilu 2024 mendatang. Itu yang akan didiskusikan dalam episode kali ini di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Ya, Mas Saiful, terakhir kita sempat bahas putar Pilpres 2024, kita sempat bahas spesifik PDIP, waktu itu calon PDIP, kemudian kita sempat ya bahas bagaimana masyarakat melihat pemilu 2024 mendatang ya, 3 periode segala macam. Nah, sekarang kelihatannya udah cukup final bahwa nggak ada periode ketiga, harusnya. Nggak ada penundaan. Nggak ada penundaan. Jadi udah clear bahwa kita akan pemilu 2024 dan Pak Jokowi nggak bisa maju lagi. Dan berarti di situ akan ada opsi-opsi baru gitu kan yang berbeda dengan pemilu sebelumnya gitu, di mana Pak Jokowi kan sebelumnya incumbent ya, jadi masih kemungkinan besar orang-orang milih beliau lagi gitu. Nah tapi kan sekarang tidak ada beliau dalam opsi, bagaimana nih pergeseran preferensi atau pilihan politik orang-orang yang kemarin memilih Pak Jokowi gitu. Ya mungkin kan dugaan orang-orang banyak yang menduga kayak biasanya akan sama pilihan berdasarkan partainya gitu. Kayak misalnya kemarin dia milih Pak Jokowi kan dari PDIP, kemungkinannya di pemilu berikutnya dia akan ambil calon dari PDIP lagi misalnya. Nah benar nggak kayak gitu? Mungkin itu yang bisa dikonfirmasi ya oleh data-data dari Mas Saiful. Oke, kan ya. Itu pertanyaan sangat penting karena apa? Karena pemilih Pak Jokowi itu besar ya. Mayoritas pemilih Indonesia itu pemilih Pak Jokowi Ma'ruf Amin 2019. Yeah. Jadi mengetahui sikap politik mereka sekarang setelah pemilu 2019 itu menjadi sangat penting bagi siapapun yang tertarik dengan pemilihan presiden 2024 ya. Jadi ada 55, sekian persen di Indonesia gitu ya, yang itu adalah pemilih Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi tidak maju lagi, suara ini akan pergi kemana? Kira-kira begitu ya. Kalau kan yang menyebut tadi mungkin ya Pak Jokowi itu kan partainya PDIP, mungkin akan suara Pak Jokowi itu akan mengikuti arus kemana PDIP mendukung calon, kira-kira mungkin begitu ya. Mungkin. Bisa itu dugaan bisa. Orang-orang begitu. Kalau kita punya asumsi atau teori yang mengatakan partai politik itu penting di dalam pemilihan presiden. Okay? Cuma kan begini, kekuatan PDIP kan hanya sekitar 20% kurang lebih dari total pemilih nasional. Jadi untuk dapat 50% plus masih membutuhkan dari partai yang lain, ya kan gitu loh. Jadi oleh karena itu yang milih Pak Jokowi kemarin itu bukan hanya PDIP, dia dari partai-partai yang lain, termasuk Nasdem misalnya, termasuk Golkar misalnya, kayak begitu. Nah itu artinya apa? Artinya aspek-aspek dari partai yang lain juga harus dihitung kalau bicara tentang partai. Nah sekarang kita lepas dari itu adalah kan di dalam diskusi-diskusi kita, dalam literatur kita bahwa tokoh itu sangat penting dalam pemilihan kita. Di tengah-tengah lemahnya hubungan antara partai politik dengan pemilih di Indonesia. Nah dari data tadi kita buat cross tab dan trennya seperti apa kan ya ini ya. Bahwa orang yang memilih Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin 2019 gitu ya, trennya adalah cenderung memilih Ganjar Pranowo gitu ya. Dari 4 kali survei ini kurang lebih dalam kurun waktu 1 tahun, Mei 2021 dan Maret terakhir survei 22 gitu, kurang lebih 1 tahun begitu, 4 kali survei, trennya adalah selalu unggul ya. Pemilih Pak Jokowi itu cenderung pada Ganjar Pranowo gitu ya. Yang kedua kemudian pada Prabowo Subianto, yang ketiga pada Anies. Pada Anies ini cenderung statis gitu,
sekarang peperangan terjadi antara Prabowo sama Ganjar. Iya. Ya, Prabowo dalam antara Desember sama Maret itu mengalami kenaikan 4% gitu, dan Ganjar turun sekitar 4%. Jadi perang di situ. Gitu. Tapi menarik ya bahwa kayaknya publik itu mungkin ada dugaan pemilihnya Pak Jokowi akan lebih sreg dengan Pak Anies dibanding Pak Prabowo gitu kan. Ada dugaan. Karena Pak Jokowi pernah bertempur yang sangat sengit gitu ya dengan Pak Prabowo gitu kan. Tapi ternyata enggak ya, maksudnya datanya justru ternyata lebih enggak, gitu ya. bisa pindah ke Pak Prabowo gitu bisa pindah ke Prabowo dibanding Anies ya. Iya. Artinya tapi kan Anies juga di mata publik hubungan dengan Pak Jokowi kan kurang harmonis. Ya kan, walaupun belum pernah bertempur langsung di dalam pemilihan umum, tapi kan opini publik menunjukkan bahwa Anies tidak berhubungan baik-baik saja dengan Pak Jokowi. Ya, Anies diberhentikan oleh Pak Jokowi sebagai menteri gitu ya, dan kemudian Anies yang berbelot, ya kan, jadi gubernur dan didukung oleh partai yang bukan partai pendukung Pak Jokowi. Dalam hal ini Gerindra justru yang mendukung gitu ya. Jadi saya kira di pemilih begitu, satu. Kedua, Pak Prabowo bagaimanapun itu sebetulnya sih kalau dilihat dalam kurun waktu 1 tahun 24,6 ke 26,3 tidak terlalu naik lah. Tapi kalau Ganjar kelihatan dari 32,8 sampai 40 itu sempat mengalami kenaikan cukup tajam walaupun turun lagi sekitar 4%. Tapi overall Ganjar merebut paling banyak lah pemilih Pak Jokowi. Menurut saya itu logis karena asal Ganjar ini belum dikenal luas, tapi kalau bicara tentang pemilih Pak Jokowi itu kan pergi kemana, itu lebih banyak ke Ganjar karena Ganjar dan Pak Jokowi itu punya basis pemilih yang sama, yang kuat, Jawa Tengah dalam hal ini. Nah itulah basisnya Pak Jokowi, basis pertama. Dan kemudian ketika Pak Jokowi tidak bersaing lagi, itu adalah kecenderungan pada Ganjar, di mana Ganjar sekarang adalah gubernur yang sedang menjabat di Jawa Tengah dalam hal ini gitu. Oleh karena itu, menurut saya logis pola seperti ini. Oleh karena itu, kalau yang menarik adalah kalau Ganjar tidak maju, gitu ya, akan kemana itu pergi? Nggak ada simulasinya ya? Sebenarnya ada, cuma kita tidak buat itu. Lain kesempatan kalau kan ingin tahu tentang itu kita diskusikan. Karena ini kan kita masih dengan asumsi. Kita dengan asumsi Pak Ganjar akan dimajuin. Maju ya. Ada belum tentu. Kemungkinan, ada diskusi masih, kemungkinan tidak maju ya. Itu. Apakah Anies sama siapa? Lawan Prabowo misalnya itu kan pergi kemana? Kira-kira kayak gitu. Tapi dari indikasi ini kelihatannya ke Prabowo lebih kuat. Iya betul. Kalau kita lihat ini berarti akan lebih mungkin. Dan menarik karena apa? Karena belakangan setelah pemilu 2019 Pak Prabowo berada di dalam kubu Pak Jokowi sebagai menterinya kan, ya kan gitu loh. Sebaliknya Anies yang tadinya jadi juru bicara Pak Jokowi, dari menterinya Pak Jokowi kemudian keluar dari situ, Nah, oleh karena itu logis juga kalau Pak Prabowo sekarang gitu ya menguat 26 ngambil itu karena positioning Pak Prabowo yang lebih positif dengan pemerintahan Pak Jokowi sekarang sebagai salah satu menterinya. Mungkin begitu kan ya penjelasannya ya. Tapi sementara inilah kita melihat, asumsikan, karena kenapa memilih 3 ini? Karena ini yang paling kompetitif. Di antara calon-calon yang lain kita udah sempat ngurutin kan ya, angkanya kira-kira. Terlalu rumit lah kita menunjukkan itu gitu ya. Nggak perlu ya. Jadi nggak perlu. Kita ambil yang paling signifikan aja yang memang sudah top of mind juga. Dan kalau disimulasiin dikasih tawaran juga pada milih. Dan dari 3 ini ternyata Pak Ganjar tetap ya. Sementara ini. Sementara ini. Dan itu di basis masanya Pak Jokowi kan berarti ini ya, di basis pendukungnya Pak Jokowi ya. Umumnya, jadi yang kuat Pak Jokowi itu kan di Pulau Jawa, dan Pulau Jawanya di Jawa Tengah yang pertama, yang kedua Jawa Timur. Saya kira Ganjar di Jawa Timur juga kuat. Sementara ini ya, kompetitif lah dibanding dengan Prabowo. Jadi logis, walaupun kalau ini yang terjadi kan ya, itu kan tetap 2 putaran pemilu kan. Tetap jadi 50% kalau plus 1 belum ada yang dapat 50% plus. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gini ya berarti putaran keduanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Mungkin gitu ya, kemungkinan. Jadi itu betul-betul mengulang
Pak Jokowi diganti sama Ganjar yang bersaing sama Prabowo. Dan basis pendukungnya kemungkinannya sama lah gitu ya. Kemungkinan yang sama. mendukung si Pak Ganjar ini. Iya. Walaupun kalau dalam konteks ini kebagi juga kan ke Pak Prabowo, tapi lebih banyak proporsi yang ke Pak Ganjar gitu ya. Iya, persis di antara pemilihnya Pak Jokowi. Oke, Mas Saiful. Terima kasih. Makasih data-datanya tadi harusnya buat teman-teman yang lagi dilema berpolemik dan berdiskursus tentang tentang yang fanatik dengan Pak Jokowi kan banyak. Iya, fanatik banget ya kan, banyak yang bilang nggak mungkin nih fanatiknya Jokowi bisa pindah gitu. Tapi ternyata datanya bilang bisa tuh. Dan cukup berimbang ya perpindahannya. Maksudnya nggak semuanya juga Pak Ganjar, ternyata ada yang pindah ke Pak Prabowo juga dan bahkan ke Pak Anies yang dibilang kan katanya fanatik Pak Jokowi biasanya fanatik Pak Ahok. Jadi anti Pak Anies, tapi enggak juga gitu ternyata. Ada lah gitu ya. Berarti 20%. apa yang disebut dengan maksudnya polarisasi yang katanya nggak pernah ujung segala macam tuh enggak ya gitu. Biasa aja. Masyarakat kita bisa kembali normal gitu. Iya, bisa normal aja, bisa kembali lagi menilai tokohnya itu sendiri, diulang lagi, direkalibrasi lagi judgementnya, dan keluar juga akhirnya sebaran yang cukup rata sebenarnya, makanya tetap dua periode, tetap dua putaran gitu ya. Karena nggak langsung tiba-tiba Pak Ganjar 50+1 juga gitu ternyata. Oke. Sampai segitu dulu berarti pembahasan kali ini. Makasih buat semua yang udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu dalam Bedah Politik bersama Mas Saiful Mujani di episode selanjutnya.